Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saudara. Ya. Saya Azalia Farli kembali menyapa Anda dalam Forum Rektor selama 1 jam ke depan. Kita akan memperbincangkan tentang dunia perguruan tinggi dengan menghadirkan narasumber yang pastinya berkompeten. Kali ini telah hadir bersama saya Rektor Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Insinyur Marwan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Mbak Azalia. Juga, bagaimana kabar Alhamdulillah hari ini? Sehat ya. Terima kasih atas kesempatannya bisa hadir di sini. Ya, dan kami juga senang sekali Prof. Marwan di sela-sela kesibukannya menyempatkan hadir di TVRI Aceh. Untuk kali ini kita akan memperbincangkan tentang bijak memilih program studi perguruan tinggi. Tentu ini menjadi tema yang cukup penting ya, Prof. Ya. Apalagi mengenai masa depan seseorang betul. dalam memilih program studi. Dan tentu program studi ini dapat berdampak dan menentukan banyak hal tentang masa depan dari para calon mahasiswa itu nantinya. Namun Prof. Marwan, di tengah banyaknya pilihan program studi yang saat ini hadir, bagaimana sebenarnya tolak ukur agar dapat bijak untuk menentukan program studi yang cocok untuk seseorang itu seperti apa tolak ukurnya, Prof? Baik, terima kasih Mbak Azalia, pemirsa TVRI yang berbahagia. Tentunya saat ini masa-masa penting ya bagi anak-anak kita, terutama lulusan SMA, SMU, sekolah menengah ini, untuk masa depannya ya, untuk melanjutkan pendidikan tinggi ya. Nah, kita tentunya perguruan tinggi, salah satunya adalah Universitas Syah Kuala, mencoba menawarkan program studi yang berkualitas, yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan pembangunan, tentunya juga untuk menjadi kita selalu sebut meningkatkan daya saing bangsa ya, bisa berperan untuk meningkatkan daya saing bangsa ke depan dari lulusan maupun dari karya kita di perguruan tinggi. Nah, bagi peminat ya untuk akan masuk ke perguruan tinggi, tentu kita selalu memberikan motivasi ya, karena pendidikan tinggi ini adalah dalam upaya kita untuk meningkatkan ya, agar sumber daya manusia Indonesia bisa mempunyai daya saing ke depan ya. Terutama pemerintah punya program untuk terus meningkatkan APK, angka partisipasi kasar untuk perguruan tinggi yang masih rendah dibandingkan katakan dengan negara lain di Asia Tenggara, apalagi kita berbicara secara global. Nah, bagi anak-anak kami tentunya dalam memilih program studi sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Azalia, kami tentunya sangat berpesan, tentunya ketika kita memilih sesuaikanlah dengan minat kita ya, minat, kemudian juga disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki ya. Ya, katakan kalau sederhananya kita banyak menawarkan program studi, ada yang memang selama ini peminatnya tinggi, ada yang mungkin yang rendah ya. Katakan yang tinggi kedokteran ya. Nah, banyak orang tua ini berharap anak-anaknya masuk kedokteran ya. Padahal mungkin dari sisi kemampuan mereka tidak di situ ya. Ada juga keinginan orang tua, bukan keinginan anaknya. Jadi kita berharap pilihan-pilihan ini merupakan sesuatu yang muncul dari diri dia sendiri ya, baik dari sisi minatnya maupun dari sisi kemampuan ya. Karena ketika dia masuk ke program studi tentunya dia nanti akan berjuang di situ ya. Jadi ini harapan kita yang pertama ketika memilih. Jadi tidak ikut kawan ya. Jadi tidak ikut semata-mata keinginan orang tua saja, tapi harus diperhatikan hal tadi ya. Minat dia, bakat dia, kemudian juga tentunya kemampuan yang dia miliki ya. Baik, karena memang yang akan menjalani masa pendidikan ini hingga profesinya, mendapatkan profesi itu nantinya, itu kan calon mahasiswa ini ya, Prof ya. Jangan sampai dirinya sendiri tapi tidak minat, tetapi hanya melihat apa yang sedang tren mungkin, yang menjadi banyak favorit itu yang dipilih. Namun Prof, bagaimana keputusan ini dapat menjadi hal yang penting dalam perjalanan karir seseorang? Ya, tentu kita mencoba menawarkan program studi dengan berbagai arah ya. Kita ada 12 fakultas dengan jumlah katakan program studi S1-nya 64 ya, 64 program studi. Tentunya banyak pilihan-pilihan ya. Nah, tentunya dia akan memilih seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ketika dia masuk ke perguruan tinggi,
kita juga menyadari bisa jadi masa depannya tidak hanya dengan minat dia di situ ya. Misalnya ada seseorang memilih program studi informatika ya, dan dia tidak harus nanti setelah tamat di informatika juga ya, tapi dia bisa juga peluang masuk ke dunia bisnis, katakan ke dalam bentuk pekerjaan yang lain sekarang ini yang banyak juga berbasis pada digital ya. Oleh karena itu kita juga berikan kesempatan mereka selama pendidikan dengan soft skill ya, dengan bekal leadership, bekal kemampuan berkomunikasi, bekal entrepreneurship, kemudian juga dengan kemampuan digital dia ya, yang semua ini akan memperkaya dia ya. Jadi dia bisa membuka peluang lebih lebar dimanapun nanti dia bisa berperan di dalam masyarakat. Namun tadi Prof juga menyebutkan mengenai kemampuan ini sendiri dalam calon mahasiswa nanti akan menjalani pendidikannya. Namun jika kita bicarakan kemampuan, tolak ukurnya apakah hanya sekedar intelektualnya mampu dalam prodi tersebut, atau mungkin ada poin-poin lainnya yang penting atau sering terlupakan, Prof? Ya, sebenarnya konsep pendidikan ini adalah membangun karakter. Ya, kita kan membangun peradaban ya, basis peradaban adalah karakter. Nah, membangun karakter, makanya tujuan pendidikan nasional itu membangun sumber daya manusia yang berkarakter dan juga kompeten. Nah, kompeten inilah yang diisi dengan pengetahuan, skill yang saya sampaikan tadi ya. Nah, kita juga jangan lupakan melalui proses pendidikan ini harus bisa terbangun karakter ya. Ya, karakter ya dalam bermasyarakat ya, kemudian bagaimana dia berkomunikasi dan sebagainya. Nah, karakter ini sebenarnya menjadi hal-hal yang diharapkan ya. Nah, kami tentunya di Universitas Syekh Kuala dalam rangka ini banyak juga program untuk mendukung ini ya, seperti misalnya bagi tahun pertama mahasiswa baru itu kita beri bekal penguatan dari sisi pendidikan karakter ya, terutama dalam menjalankan perintah agama ya, sholat 5 waktu, kemudian juga kemampuan membaca Al-Quran, memahami ya. Nah, ini dalam rangka penguatan karakter dasar ya, sesuai daerah kita daerah syariat ya. Nah, ya kemudian tentunya kita juga mendorong bagi para dosen ya dalam bertindak di kelas itu bisa menjadi teladan ya. Ya misalnya disiplin ya. Ini kita harapkan juga anak-anak kita bisa disiplin dengan waktu, dengan belajarnya ya. Karena ini ketika mereka terjun ke masyarakat tidak hanya dilihat dari sisi kompeten tadi, skillnya, tapi bagaimana karakter dia ketika dia berkomunikasi, ketika dia berinteraksi ya. Malah ini menjadi aspek-aspek penting ya ketika dia katakan ke dalam suatu perusahaan ataupun dalam interaksi dia dengan masyarakat secara luas. Ya. Ini menarik sekali ya. Jadi untuk menggapai pendidikan hingga perguruan tinggi ini tidak hanya sekedar membentuk akademiknya saja, tetapi yang paling penting membangun karakternya agar menjadi lebih baik. Namun apakah membangun karakter ini memang sudah menjadi prioritas pastinya ya dari Universitas Syekh Kuala sendiri untuk para mahasiswanya. Namun untuk program studi dalam memilih calon mahasiswa ini, apakah tingkat sekolahnya mulai dari SMP, SMA itu juga akan menentukan kemana dia akan masuk nantinya, Prof? Ya, dalam kita menseleksi ya, istilah bahasa kita kan seleksi masuk perguruan tinggi terhadap mahasiswa baru ini, kita ada beberapa jalur ya yang kita lakukan. Ada jalur nasional, itu terdiri dari seleksi nasional berbasis prestasi yang selama ini itu didasarkan pada nilai raport dan juga prestasi-prestasi tambahannya. Nah, kemudian ada jalur SNBT, seleksi nasional berbasis tes atau kita kenal UTBK, ujian tulis berbasis komputer ya. Nah, ini secara nasional dilakukan. Nah, kalau jalur saya sampaikan pertama tadi SNBP, ini dilihat dari record raportnya ya, sejak semester, saya lupa semester 1 atau sampai terakhir ya, di sekolah. Nah, di kumulatif, kemudian kita akan lakukan perankingan secara sistem ya. Nah, kemudian juga dipertimbangkan tambahan dari prestasi akademik dan non-akademik ya. Seperti misalnya dia punya prestasi ikut lomba, kemudian juara ya, itu bisa juga dimasukkan. Ini sebagai tambahan, tapi tidak yang utama. Yang utama tetap prestasi akademik dia, ya.
prestasi tambahan dari kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan tadi. Nah, yang kedua tentunya berdasarkan tes kemampuan terhadap substansi ya, yang melalui jalur SNBT. Dia ikut tes, ada materi seperti misalnya literasi numerik ya, berbasis pada misalnya soal-soal yang matematika, kemudian juga kemampuan nalarnya melalui soal-soal yang sifatnya misalnya fisika, kimia, kemudian ada jalur literasi bahasanya ya. Nah, ini yang dilakukan melalui jalur SNBT ya. Nah, jadi ini betul-betul kemampuan murninya. Jadi kita menilai ya dari hasil ranking, dari nilai tertinggi sampai nilai ya sekian, kemudian dipotong kuota. Nah, itulah yang diluluskan. Nah, kemudian ada jalur mandiri. Jalur mandiri ini juga ada dua kesempatan sebenarnya ya. Ada yang jalur secara UTBK tes ya kita lakukan. Ini ada seleksi bersama, tapi tidak nasional, tapi kita lakukan bersama untuk perguruan tinggi wilayah barat. Jadi ada beberapa perguruan tinggi wilayah Sumatera ditambah dengan beberapa dari Kalimantan dan juga dari Jawa Barat. Ini seleksinya bersama. Nah, kemudian kita ada satu lagi jalur talenta. Jalur talenta ini yang utamanya adalah dari hasil prestasi dia. Misalnya prestasi juara MTQ, prestasi juara olahraga. Kemudian juga kita mengundang talenta pramuka. Kemudian ada jalur dari ketua OSIS. Jadi ini kemudian ada juga jalur pesantren. Nah, seperti jalur pesantren ini atau dayah ini kita utamakan untuk calon-calon guru. Jadi itu ada beberapa jalur yang kita buka untuk jalur talenta nih dari prestasinya ya. Ini sudah yang jalur talenta sudah proses pendaftarannya sejak Januari kemarin, tapi kita akan umumkan nanti bersama dengan Mandiri bersamaannya. Nah, ini beberapa pilihan jalur yang kita berikan ya pada mahasiswanya. Ya. Ya, dan saudara, perbincangan kita mengenai memilih dengan bijak program studi ini semakin penting, semakin seru juga bersama Prof. Marwan. Tentunya akan kita sambung usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Forum Rektor. Ya. Apa leo kapi bo? Ya, mak bawa burger. Ya, mak bawa burger. Kapres saat. Ya, mak bawa burger. Kapres saat. Yang nak pulau yang benar barang tu akhirnya habis api nak pulau tablo ber, tablo mukut, tapi tu nak behen tapi kalau sahabi tu. Kayak pulau apa? Lu dek pulau dia benar. Yo kapecu api mawa mak. Kapagah ya nak pulau deh. Ini ya kamu pak saja. Yang terusah yang hanya buat yang kon baru kon tapi kon buat angka betina baru dia saja. Aku nak Nyan baru ya don. Ayah yang hebat. Saudara, Anda kembali menyaksikan Forum Rektor bersama Prof. Marwan, Rektor dari Universitas Syah Kuala, dan kita membahas tentang bijak dalam memilih program studi. Tadi Prof juga sudah menjelaskan terkait beberapa jalur yang dibuka Universitas Syah Kuala dalam menerima mahasiswa, dan sejauh ini progresnya sudah seperti apa di beberapa jalur yang sudah terbuka ini, Prof?
Ya, saat ini yang sudah berproses adalah jalur SNBP. Ini kan sudah pengumuman ya. Jadi sekarang proses sedang, kita ada tahapan berikutnya, kan ini kan semua didasarkan angka nilai di raport ya. Jadi kita sedang proses verifikasi nilai raportnya. Jadi kita minta mereka mengirim raport aslinya, kemudian juga ada yang kita wawancara ya. Jadi kita coba verifikasi apa betul nilainya. Memang ini ada beberapa kasus lah temuan, ternyata ada perbedaan antara nilai yang dia input ke sistem dengan nilai raport aslinya. Ini tapi kita ya tidak semuanya kita penalti, katakan ini kita pelajari ya. Kadang-kadang kan ada mungkin silap gitu ya dalam menginput. Tapi ada beberapa katakan kalau perbedaannya terlalu tinggi, nah ini kita mencurigai ya. Apalagi kadang-kadang ada kasus pengaman sebelumnya malah satu sekolah cenderung berbeda. Jadi ada upaya sistematis ya. Tapi yang kali ini kami temukan tidak ada upaya sistematis, tapi ada beberapa kasus. Namun ya tentunya kalau terlalu jauh, ini kan ada pihak yang dirugikan yang seharusnya mungkin ranking di bawahnya itu akan lebih tinggi karena ini biasanya kasusnya di-upgrade nilainya. Jadi ini yang kita proses verifikasi ya, sedang berlangsung. Nah sekarang juga sedang berlangsung sebenarnya proses untuk SNBT. Jadi proses pendaftaran untuk yang ikut tes ini kan udah kalau tidak salah saya sudah selesai. Ini sedang persiapan untuk proses ujian yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 April nantinya. Oh, tidak lama lagi ya? Tidak lama lagi, ini akhir bulan ini akan dilaksanakan ya. Jadi mungkin itu akan makan waktu sekitar 2 minggu ya, keseluruhan tergantung jumlah ya. Termasuk di Universitas Syah Kuala ini menjadi host juga untuk pelaksanaan ujian ini, jadi tuan rumah lah. Ya. Iya, apalagi untuk di Aceh, USK ini menjadi salah satu universitas favorit tentunya ya. Alhamdulillah ya. Banyak menjadi pilihan para calon mahasiswa. Namun untuk persentase dari beberapa jalur ini sendiri, apakah dibagi sama atau seperti apa dia Pak Prof. Marwan? Ya kita bagi persen ya. Jadi secara total Universitas Syah Kuala menetapkan kuota 10.300 calon ya. Nah di jalur SNBP kemarin kita menetapkan 30%. Kemudian di jalur SNBT 35% dan kemudian nanti Mandiri 35%. Sebenarnya Mandiri kita ini kalau dengan status Universitas Syah Kuala sebagai PTNBH kita boleh 50%. Ya, tapi kita mengambil kebijakan ya kita jangan terlalu tinggi juga 35% ya. Karena kita ketahui jalur mandiri ini kan ada biaya tambahan yang akan memberatkan ya. Oleh ini kita ambil kebijakan ya 35% lah. Relatif bagi rata lah antara ketiga jalur ini. Ya, itu yang kita lakukan ya. Namun saya penasaran juga Prof, untuk di USK sendiri adakah prodi-prodi yang setiap tahunnya ini peminatnya paling tinggi? Ya. Prodi apa itu? Mungkin bisa dibocorkan sedikit kepada pemirsa kita, Prof? Kalau dari sisi jumlah itu yang paling tinggi saat ini ya, pendidikan dokter ya. Dan dokter itu kemudian juga ada pendidikan dokter gigi ya misalnya. Kemudian juga kalau di ekonomi itu termasuk jurusan manajemen, program studi manajemen. Nah, itu kalau dari sisi jumlah ya. Namun demikian juga ada yang lebih sedikit, tapi karena kuotanya kecil, jadi kalau kita hitung rasio persaingan tinggi juga. Seperti misalnya farmasi ya, itu peminatnya tinggi, tapi kuotanya kecil, hanya kalau tidak salah itu kurang dari 100 ya. Jadi rasio persaingan jadi tinggi juga dia. Jadi seperti farmasi, kemudian juga termasuk kedokteran itu kalau dilihat rasio persaingannya cukup tinggi ya. Ya, tapi ada juga nanti prodi yang memang rata-rata ya, ada juga memang beberapa prodi juga kurang peminatnya. Nah, jadi ini ya sekali lagi dalam melihat ini ya kami berharap ya dilihat juga dengan minat bakatnya dan juga kemampuan yang dia miliki ya. Yang utama itu kadang-kadang kemampuan ya. Kemampuannya mungkin tidak setinggi tapi ekspektasinya harus masuk kedokteran ya. Nah, itu memperkecil peluang. Itu penting ya untuk para calon mahasiswa mengenal kemampuan dan juga passion diri sendiri. Tapi mengenai passion ini dan prospek kerja di era saat ini, Prof. Marwan, apakah memilih
mengikuti passion ini masih relevan untuk di era saat ini dengan melihat prospek pekerjaan yang saat ini terjadi di Indonesia? Ya, passion mungkin bisa dalam hal penguasaan ilmu yang mana ya. Tapi passion ini juga bisa berarti karakter ya. Ya, artinya kita bangun passion ini kan ada karakter gigih misalnya, kemudian pantang menyerah. Nah, mestinya ini juga terbangun dalam proses pembelajaran di kampus ataupun sebelumnya. Ya, kita lihat banyak lulusan kita ya yang berhasil itu tidak terfokus pada bidang dia di mana dia studi di S1-nya. Ya, katakan sekarang ada, ya saya di teknik kimia itu ada lulusan kami teknik kimia sekarang jadi di perbankan. Kemudian ada jurusan lain sudah jadi misalnya direktur ya. Artinya itu kan semua karena ada passion, ada soft skill yang dia kuasai, yang kemudian ketika dia lulus itulah yang menjadikan dia bisa bersaing lebih tinggi, tidak berhenti mungkin di level kalau kami di engineering ada level teknisi ya, tapi dia bisa masuk ke level manajerial ya. Yang ini tentunya perlu kemampuan soft skill seperti tadi ya. Berarti kalau passion dan prospek kerja ini bertolak belakang, itu menjadi hal yang lumrah asal dijalani dengan soft skill itu tadi ya, Prof ya? Ya, kita ini kan rezeki kita tidak tahu di mana ya. Kita berusaha masuk ke jalur ini, misalnya memilih prodi ini. Nah, tapi kita kan tentunya harus bisa juga siap kemudian kita kemana saja. Oleh karena itu kami memberikan peluang belajar yang luas di kampus ya. Mahasiswa kita berikan kesempatan misalnya ikut program, kalau dulu ada istilahnya program kampus merdeka ya. Jadi dia bisa mempelajari sesuatu yang bukan di bidang dia, minat dia ya. Misalnya anak kedokteran, kalau dia nanti ada peluang entrepreneurship, dia bisa membuat proposal untuk program kewirausahaan mahasiswa. Jadi dia bisa belajar berwirausaha. Kemudian ada juga yang dari misalnya bagian FKIP ya, keguruan ya. Nah, dia bisa juga belajar tentang kewirausahaan juga, bisa juga belajar tentang teknologi digital ya. Jadi artinya kita harus bersiap ya, kita berikan peluang apapun untuk belajar, tidak hanya di kampus, kita berikan kesempatan dia misalnya ke luar kampus belajar, termasuk juga pertukaran mahasiswa. Nah, jadi itu bentuk-bentuk untuk mempersiapkan diri ketika dia tamat nantinya. Ya. Kan kita juga menjadi bahwa peluang kerja ini kan terbatas, bersaing. Nah, ya seperti masuk ke perguruan tinggi ya. Nah kan ini kan terbatas juga kuotanya. Bagaimana kalau tidak masuk? Nah, ini sekarang setelah dia lulus, dia berusaha kemarin tidak bisa masuk di PNS atau masuk di perusahaan ini. Ya tapi kan bukan berarti dunia ini kiamat ya. Nah, jadi dia harus bisa bersiap seperti itu ya. Jadi kita berikan semua peluang ini bagi anak-anak kita untuk belajar ya. Ya termasuk misalnya leadership. Ya sekarang banyak juga alumni kita masuk ke dunia politik, jadi bupati ya. Ya artinya kalau dia mau struggle, mau berjuang ya gigih, saya yakin ada peluang-peluang seperti itu. Baik, jadi kalau mahasiswa ini memang mau mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, baik wirausahanya, leadership, atau mungkin mengikuti ajang-ajang olimpiade, USK siap ya Pak ya untuk mendukung pastinya agar para mahasiswanya berkembang dengan baik. Baik, dan Prof, dalam memilih program studi, kita kembali ke topik kita ini, sebenarnya kesalahan apa yang sering terjadi ketika calon mahasiswa ini memilih program studi? Ya, pertama memang yang sering itu kan kita ada kasus misalnya mahasiswanya DO, tidak melanjutkan pendidikan ya. Nah, dalam beberapa kasus ketika kita interview ya, memang ada yang dorongan orang tua harus pilih prodi ini. Sedangkan dia secara kemampuan, minat tidak di situ ya. Nah, juga ada kasus ya, misalnya ikut kawan ya. Kan biasalah teman-teman kan adik-adik ini atau calon mahasiswa ini karena kawannya ke prodi ini ya ke situ semua ya. Jadi itu bisa saja terjadi ya. Ketika di sana nanti ada yang mengajukan minta pindah prodi ya. Seperti jadi kita kan wawancara juga tanya kenapa gitu terjadi ya.
Namun juga banyak juga yang kasus berhenti studi atau gagal itu ya karena faktor ekonomi ya. Ya ini juga yang kita hadapilah secara umum. Tapi kita juga memberikan solusi, kita coba bantu dengan beasiswa, kemudian juga bantuan dari kita punya rumah amal ya untuk membantu pendidikannya. Namun juga banyak kasus itu gagal studi karena faktor keluarga. Jadi peran orang tua ini penting ya untuk sukses mendukung pembelajaran anak-anak ini juga. Jadi kita berharap ketika dia jadi mahasiswa, orang tua ini tidak begitu saja lepas dia silakan pergi sendiri, tapi perlu terus dipantau ya. Ini supaya dia sukses ya. Ya, karena juga ada misalnya masalah di keluarga ya, broken home ya, cerai akhirnya mengganggu pendidikan dia. Ya, nggak mau belajar lagi, nggak mau kuliah lagi gitu ya, sampai kita ya ada dosen pembimbing membujuk anak ini bantu lagi ya, memberikan semangat. Kita juga lewat unit pembinaan karakter gitu juga kita coba jaring ya hal seperti ini. Jadi kita sebenarnya tidak ingin mereka gagal ya, cuman ya itu dalam proses selalu terjadi ya, kita cari usaha meminimalkan hal seperti itu ya. Baik, berarti memang peran orang tua ini cukup besar sekali. Betul, ya. Dalam menyukseskan pendidikan anak pastinya. Ya, namun dari Prof sendiri, adakah sedikit saran ataupun sebuah himbauan untuk para orang tua dari para calon mahasiswa ini, bagaimana agar nantinya proses pendidikan yang akan dilalui oleh calon mahasiswa ini berjalan dengan baik? Ya tadi saya sampaikan orang tua perlu juga terlibat terus-menerus ya. Kita kan banyak juga anak-anak kita ini berasal dari daerah. Jadi sampai kemari kan kos atau tinggal di family ya, di keluarganya yang lain ya. Nah, ini yang seperti ini perlu terus dipantau ya. Karena sekarang ini dengan kemudahan teknologi informasi, interaksi yang terjadi ya. Nah, ini kadang-kadang kita tidak tahu dia anak-anaknya kuliah apa tidak gitu ya. Jadi orang tua kadang-kadang ngirim uang untuk bayar beasiswa bayar biaya pendidikan UKT ya. Setahunnya tiap semester ngirim. Tapi begitu keluar surat DO, kok tiba-tiba anak kami sudah diberhentikan. Ya, jadi kita telusuri, nggak pernah dia bayar SPP-nya. Tapi orang tuanya melaporkan, kita ngirim selalu gitu ya. Nah, jadi ini kan sudah terjadi di ujung. Tapi makanya kita inginkan dari awal orang tua selalu melihat, memantau ya anak-anaknya. Ya terus berkomunikasi lah paling tidak ya, kan sekarang mudah pakai HP ya, pakai WhatsApp call misalnya ya, itu dijaga terus, dilihat apa sebenarnya aktivitasnya ya. Karena juga banyak kasus ya karena masalah tadi dia terjebak dengan hal-hal yang lain, pelarian karena masalah di keluarga ya. Sekarang kan kita dengar ada ya masalah-masalah tentang penyimpangan-penyimpangan ya, termasuk ada yang ya hobinya jadi bermain game, masuk ke judi online, ada yang juga ya terserang, ada juga jatuh ke prostitusi dan sebagainya. Nah, hal seperti ini kan perlu sama-sama kita coba jaga. Kami di kampus sudah berusaha selama dia berada di lingkungan kampus, tapi di luar itu kan tidak mungkin kami 100% ya. Ketika dia di kampus seperti di sekolah juga lah, ya antara pagi sampai sore. Setelah itu dia kan di masyarakat. Ya, ini makanya sama-sama lah kita orang tua supaya anak-anak berhasil ya perlu terus mengawal ya, tidak bisa melepaskan begitu saja ya. Namun dari USK sendiri tentunya ada aturan khusus ya Pak, jika memang bagaimana kalau mahasiswa melakukan kesalahan kriminalitas, langkah apa yang diambil dari pihak kampus. Namun ditahan dulu Pak Marwan, akan Prof jelaskan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Forum Rektor. Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membangun. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta lapor langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh hari ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa.
Anda kembali menyaksikan Forum Rektor bersama Prof. Marwan, Rektor dari Universitas Syah Kuala. Dan saudara, tadi saya juga sudah menyinggung sedikit pertanyaan kepada Prof terkait dengan aturan dari USK sendiri seperti apa jika mahasiswa mungkin tergabung atau melakukan tindakan kriminal, itu seperti apa langkah yang diambil? Ya, ini menarik ini Mbak Azalia ya. Pada dasarnya mahasiswa ini kan anak-anak kita ya. Iya. Jadi anak-anak kita ini ya tugas utama kan bagaimana kita membina, mengarahkan ya. Nah, kalau misalnya ada berkasus ya, jauhnya sampai ke kriminalitas ya, tentunya kita coba pelajari ya. Ada kasus memang ya sudah masalahnya sudah sangat tidak mungkin kita bina lagi lah. Ya katakan ada ya ini terus terang ada kasus seperti yang sudah diproses minggu yang lalu, diproses di pengadilan, sudah ada keputusan. Nah, ini berarti ya keputusan kita ini di DO ya, dikeluarkan dari universitas. Namun banyak kasus sebenarnya selama ini kita coba selesaikan ya, kita tangani di internal. Ini ada seperti sekarang misalnya saya tidak sebutkan secara eksplisit, ada satu kasus ini melibatkan banyak mahasiswa. Nah, ini kita panggil sampai orang tuanya, kita panggil, kami akan kelola seperti ini ya. Kalau memang orang tuanya setuju, kita bantu. Tapi kalau orang tuanya tidak setuju, kami akan keluarkan. Ya. Nah, jadi ini salah satu yang kita coba lakukan ya. Nah, kemudian juga kalau misalnya ada permasalahan yang lain seperti dulu ada kasus ya, orang tua selalu kita coba libatkan ya. Karena kami yakin ya peran orang tua tadi tetap harus ada di sini ya. Karena kita harapkan kalau orang tua dengan anak bisa berkomunikasi, mungkin dia akan ada jalan-jalan keluar ya. Ya kalau kami mungkin kadang-kadang ya dianggap karena sebagai dosen, sebagai guru seperti atasan dengan bawahan ya, mereka mungkin tidak mau berbicara ya. Tapi kita cari solusi seperti tadi ya. Nah, ini yang selalu kita lakukan. Kita coba memberikan melihat permasalahannya apa, kemudian kita coba bantu penyelesaiannya. Dan juga misalnya ada kasus seperti beberapa tahun yang lalu itu seringlah penerimaan mahasiswa baru nanti ada seperti orientasi, ada ribut antar fakultas ya. Nah, karena sudah mengarah ke ada pengerusakan aset negara kampus ya, ini kan prosesnya kan ke kepolisian ya. Secara prosesnya kita jalani, namun kita juga upayakan mediasi ya, mediasi dengan kepolisian, kemudian kita panggil juga pihak-pihak yang terkait. Nah, kita selesaikan, ya akhirnya bisa berdamai ya. Nah, ini upaya yang kita lakukan ya. Ya, kalau ada kasus juga nanti kita masukkan ke senat akademik. Kalau memang tidak bisa terselesaikan seperti tadi ya, terutama yang sifatnya melanggar etika-etika akademik ya. Nah, itu kita proses melalui senat akademik. Ada yang diusulkan oleh senat, akhirnya rekomendasinya harus diberhentikan. Ada yang cukup dengan peringatan, ada juga dengan peringatan, dengan pembinaan dan sebagainya. Nah, jadi banyak mekanisme bagaimana kasusnya juga itu kita dalami ya. Tapi pada prinsipnya ini anak-anak kita yang harus kita selamatkan juga ya. Karena kalau kita diurut itu aja, ya dia nanti kan ke sana akan ya semakin jauh dari karakternya ya, karakter yang ingin dicapainya. Betul. Berarti dari USK sendiri tidak langsung mengambil keputusan, akan disesuaikan juga dan diusahakan mediasi dulu agar bisa dibina tentunya. Namun jika mahasiswa dalam proses perkuliahan yang sedang jalani merasa dia tidak mampu ataupun tidak sesuai dengan program studi yang sedang dijalani, sebenarnya apakah ada solusi bijak yang dapat dilakukan seperti pindah jurusan, itu memungkinkan kan atau seperti apa, Prof? Ya, kita ada kebijakan seperti itu ya. Kalau misalnya ada berkasus atau kemampuan akademiknya kurang ya, itu kan ada batas IP minimal ya. Jadi yang ini biasanya kita akan identifikasi, kemudian ada berapa kita panggil, kita ada unit konseling. Nanti akan dilakukan konseling ya. Nah, dari rekomendasi konseling ini ada yang dianjurkan pindah program studi. Nah, tapi kita membatasi juga ketentuan akademik kita, pindah program studi hanya boleh di dalam fakultas yang sama. Nah, tidak boleh lintas fakultas. Ya. Jadi kalau dia
seperti itu ya kita merekomendasi kalau pindah ya ke program studi yang sama ya. Jadi itu yang kita lakukan ya. Jadi ada proses konseling dulu, kita lihat rekomendasinya. Ya kalau memang secara peraturan dibolehkan pindah, ya kita lakukan ya. Berarti ada beberapa persyaratannya ya yang ada harus, prosesnya itu ya. Yang harus dipenuhi. Kalau lintas fakultas itu tidak bisa ya, tidak Prof, boleh, tidak boleh itu. Ya, kita khawatir juga misalnya ada semacam batu loncatan lah, masuk dulu ke fakultas yang gampang-gampang lah. Mohon maaf, bukan gampang, maksudnya persaingannya bisa sedikit diakses, ya. misalnya di teknik, kemudian nanti pindah ke kedokteran ya. Jadi ya sebenarnya lintas-lintas seperti itu tidak bagus juga karena sudah jauh dari esensi prodi awal dia ya. Iya. Namun bagaimana Prof agar para mahasiswa ini dapat tetap adiktif di dunia kerja yang terus berkembang saat ini? Ya dari awal kita coba perkenalkanlah dengan dunia kerjanya, termasuk kan kita menawarkan program magang. Kalau dulu kerja praktek ataupun istilah internship lah, dulu misalnya 1 bulan ya, sekarang kita dorong dia bisa ikut 4-5 bulan magang di luar, di mana dia berminat yang sesuai dengan minat dia akan kerja. Nah ini juga kita akui dia sebagai SKS, kita bisa akui sampai 20 SKS ya. Jadi kan itu tidak hanya magang ya seperti dulu 2 SKS ya, tapi di situ juga bisa dibuat laporan menjadi tugas akhirnya, nanti ekivalensi misalnya dengan mata kuliah kewirausahaan dan sebagainya yang relevan ya di kurikulum program studinya. Nah, jadi kita coba berikan kesempatan seperti itu ya, supaya dia mulai bisa mempersiapkan diri ke dunia kerja. Di samping memang peluang-peluang tadi soft skill, penguatan soft skill, leadership, kita ada kewirausahaan ya. Di Universitas Syah Kuala sejak 3 tahun yang lalu kita juga fokus ke entrepreneurship ya. Jadi kita sekarang ada wakil rektor bidang kemahasiswaan dan entrepreneurship namanya. Wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kewirausahaan ya. Jadi sudah fokus juga ke bidang ini ya, karena juga kita menyadari keterbatasan di dunia kerja, kita coba berikan kesempatan untuk mereka belajar lebih giat tentang entrepreneurship. Apalagi kan sebenarnya potensi kita mengelola daerah ini, misalnya ada bahan-bahan pertanian ya, dihilirisasi, diolah jadi nilai-nilai produk yang bisa dijual ya. Nah, sebenarnya peluang-peluang yang besar ya, yang bisa kita lakukan bersama di Aceh, sehingga itu buka peluang kerja yang baru ya. Malah itu mungkin bisa lebih memberikan pendapatan dibandingkan dia bekerja sebagai pegawai negeri. Nah, jadi itu yang kita coba lakukan sekarang ya untuk anak-anak kita nih. Apakah ini juga bisa dibilang salah satu upaya USK untuk menekan angka sarjana yang menganggur pasca selesai pendidikan ya pastinya ya? Betul, ya. Kita survei yang lalu itu survei terhadap serapan kerja ya. Dalam setahun setelah dia tamat, tahun 2024 itu mencapai 63%. Di serapan kerja ini dia ada melanjutkan studi, juga kemudian ada bekerja ya di perusahaan atau jadi PNS, ada juga satu lagi berwirausaha. Dia ada 3 kategori ini ya. Jadi ini jadi ukuran kita. Tahun sebelumnya sekitar 50-an%, jadi ini sudah ada peningkatan ya dari upaya kita bersama untuk mendorong dia lebih cepat bekerja ya. Jadi kita sendiri menargetkan paling tidak bisa mencapai 80% untuk ini ya, serapan kerja. Tapi ini masih berproses lah. Ya dengan kondisi keterbatasan yang kita hadapi di daerah, ya kita terus berjuang untuk ini. Ya, namun memang banyak ya dari para sarjana yang baru saja menyelesaikan pendidikannya merasa harus buru-buru kerja. Namun adakah dari Prof sendiri mungkin saran kepada para mahasiswa akhir ataupun yang baru selesai menyelesaikan pendidikannya agar dapat mengembangkan kembali sebelum terjun ke dunia kerja? Mau ini kembali ke passion masing-masing lah. Ada yang begitu tamat ingin langsung mencari suatu pendapatan ya, bekerja gitu ya. Ada juga ya masih ingin studi ya. Kalau saya sendiri secara pribadi ya mana yang ada kesempatan silakan ya. Tapi kalau bisa melanjutkan studi itu juga lebih baik ya.
Karena kan semakin tinggi pendidikan ini kan peluang berkontribusi lebih besar, tidak hanya di lokal ya, tapi secara nasional maupun secara global ya. Maka juga kita peluang-peluang beasiswa ke luar negeri itu selalu kita sosialisasi ya, masuk penguatan bahasa Inggris di kampus. Kita juga ada program bahasa Korea ya. Ini peminatnya juga cukup tinggi nih. Ini sudah ada juga alumni kita nih yang sekarang studi lanjutnya ke Korea, bekerja ke Korea ya. Juga kemarin kita mulai mengirim lulusan keperawatan ini ke Arab Saudi, ada yang sudah bekerja di Eropa, di Belanda ya. Kemudian ini juga kita lagi pendekatan bisa ke Jepang ya. Jadi kita, tapi untuk semua ini kan perlu persiapan-persiapan ya. Ya, semuanya kembali pada passionnya nih ya. Kita berikan kesempatan untuk mengembangkan passionnya ini, ya silakan nanti setelah tamat ya. Iya, berarti memang untuk menggali minat pada diri sendiri itu baik sebelum masuk program perguruan tinggi harus sudah mengenal ya diri sendiri, bidang apa yang ia sukai, hingga nantinya lulus agar dapat sesuai dengan prospek pekerjaan juga. Dan Forum Rektor akan kembali usai jeda berikut ini, tetap saksikan TVRI Aceh pemirsa. Apa leo kapiu? Ya, mak ewa berga. Ya, mak ewa berga. Kapres saat. Ya, mak ewa berga. Kapres saat. Nya nak publau nya benar barang tu akhirnya habo hapi nak publau tablau bru tablau mukut tapi nan behen tapi kalau sahabi u. Kayak gula apa? Lu dek gula dia benar. Nyo kapecu api mau mak. Kapagah ayah nak gula wade. Ini ya kamu pak kerja. Yang kedua yang hanya buat yang kon baru kon tapi kon buat yang kapecu ini baru dia kerja. Aku nama. Nyan baru ya don. Ayah yang hebat. Saudara, Anda kembali menyaksikan Forum Rektor bersama Profesor Marwan, dan USK Universitas Syah Kuala ini merupakan salah satu pilihan perguruan tinggi favorit di Aceh. Namun kita juga ingin tahu, Prof, sejauh ini sebenarnya bagaimana kontribusi dari USK kepada masyarakat yang sudah dilakukan dan yang mungkin akan dilakukan ke depan juga? Sebagaimana misi dari perguruan tinggi, kita ada Tridharma ya. Tadi mungkin kita banyak bercerita tentang dharma pendidikan dan pengajaran ya, yang terkait dengan mahasiswa, lulusan ya. Nah, kita juga punya dharma tentang penelitian dan pengabdian pada masyarakat ya. Nah, di sini kan yang diharapkan tentunya adanya inovasi, ada karya dari perguruan tinggi yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat secara luas ya, dari karya-karya penelitian ya. Ya, kalau sekarang sering dengar istilahnya publikasi, Scopus. Nah, sekarang setelah tulisan seperti ini apa yang bisa dirasakan manfaat ya, manfaat oleh masyarakat. Nah, ini kita tentunya ini perlu kolaborasi secara luas ya dalam hal ini. Nah, banyak sebenarnya kontribusi yang sudah kita lakukan, ya mungkin juga banyak yang tidak terpublikasi dengan baik ya. Ya contohnya misalnya kita pernah membantu masyarakat hutan adat ya, mengidentifikasi tentang kondisi hutan adat di Aceh, kemudian kita fasilitasi sampai mereka bisa mendapatkan pengakuan ya hutan adatnya, jadi mendapatkan sertifikat ya. Nah, tentunya dengan hal seperti ini
mereka bisa memanfaatkan hutan adat itu secara lebih baik ya. Jadi ini yang contoh yang sudah kita lakukan. Sekarang mungkin Mbak Azalia mungkin dengar tentang nilam ya, nilam Aceh ya. Iya. Nilam Aceh ini yang kemarin kita lepas ekspor ke Eropa dengan pesawat Garuda Indonesia ya. Mungkin kalau sebelumnya ngirim nilam ini lewat kapal laut ya. Nah, sekarang dengan pesawat udara juga bisa kita kirim ya. Nah, ini sebenarnya ceritanya juga cerita panjang ya, sekitar sejak 10 tahun yang lalu kita bersama pemerintah Aceh, juga pemerintah daerah, juga bersama masyarakat petani, kita menyadari kita punya potensi nilam ya, yang sudah mulai ditinggalkan karena harga, karena masalah pasar ya. Nah, jadi kita lakukan pembinaan dari mulai budidaya, kemudian kita fasilitasi untuk pemasarannya, kemudian juga kita tidak berhenti di situ menjadi minyak nilam, kita berikan nilai tambah yang mungkin istilah sekarang dengan hilirisasi ya. Jadi kita olah lebih lanjut menjadi parfum, menjadi berbagai produk turunannya ya. Nah, apa yang kita lihat hari ini, harga minyak nilam yang dulu 200-300 ribu sekarang sudah di atas 1,5 juta per kilogram. Ini dari segi harga. Kemudian dari sisi minat masyarakat, kalau dulu hanya tinggal 5 kabupaten di Aceh nanam, sekarang sudah hampir 15 kabupaten kota di Aceh menanam nilam ya. Nah, kemudian sekarang banyak juga pihak yang sudah berupaya berkontribusi ya. Kita buat kolaborasi misalnya dengan pihak perbankan, kemudian pihak Kementerian Koperasi misalnya, juga dengan Bappenas ya. Sehingga banyak sumber daya dari kolaborator ini yang kita tempatkan. Seperti sekarang kita sedang siapkan sentra nilam di 5 wilayah di Aceh ya, itu kerjasama dengan Kementerian Koperasi ya. Nah, sekarang mungkin sudah selesai ya. Nah, ini yang kita lakukan bersama. Kemudian kita buat terobosan-terobosan tadi dengan produk ini kita ajarkan masyarakat sehingga ada startup baru yang lahir dari mahasiswa, kemudian juga dari masyarakat ya. Nah, kemudian juga kita bantu pemasaran seperti tadi. Ya, kalau selama ini masyarakat menjual lewat pihak ketiga di Medan ya, harganya selalu dimainkan. Sekarang kita bantu akses pasar langsung ke Eropa. Jadi ini menjamin ya mereka bisa dapat harga yang bagus, kemudian produknya bisa dia jual ya. Nah, ini beberapa hal mungkin yang terlihatnya simple tapi bisa memberikan kontribusi ya. Ini saya kira sesuai dengan visi Menteri Pendidikan Tinggi Saintek saat ini. Dikti Saintek berdampak, tentunya kampus seperti itu juga, kampus yang berdampak ya, memberikan manfaat ya. Nah, ini beberapa hal ya. Sebenarnya banyak juga yang lain yang sudah kita lakukan baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakatnya. Baik, dan ini juga membuktikan bahwasannya penelitian yang dilakukan pada perguruan tinggi ini memang manfaatnya ini bisa langsung ya dirasakan oleh masyarakat juga ketika dapat diimplementasikan dengan sesuai dari hasil penelitian itu sendiri. Namun untuk tadi Pak Profesor Marwan juga menyebutkan sejauh ini membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah. Bagaimana untuk USK ke depannya mungkin rencana yang akan dilakukannya? Ya terus terang kolaborasi dengan pemerintah daerah ini juga penting ya. Memang juga amanah Presiden ketika mengumpulkan pimpinan daerah, gubernur, bupati, beliau meminta agar pemerintah daerah bekerja sama dengan kampus ya. Ya karena di kampus dianggap ini ada ide, ada sumber daya manusia yang bisa memberikan pemikiran untuk pembangunan ya. Nah, ini yang kita coba terus lakukan, termasuk dengan pemerintah Aceh yang baru kan sekarang momennya memang sedang baru semua kan, pemerintah provinsi, kabupaten kota ya. Ini kita lakukan terus, masuk misalnya dalam program penurunan angka stunting ya. Nanti kita sudah masuk seperti di kabupaten dulu Banda Meriah, ini kita akan masuk ke Aceh Tengah. Kemudian dengan pemerintah Kota Banda Aceh, dengan Ibu Wali Kota juga kita sudah diskusi bersama. Ini kita akan mencanangkan Banda Aceh Kota Parfum. Nah, jadi kita akan support ya. Kemudian Banda Aceh juga akan menjalankan Banda Aceh Academy untuk penguatan sumber daya manusianya. Nah, jadi kita supportnya. Kemudian Banda Aceh Kota Digital ya. Ini juga kita akan lakukan bersama. Jadi
Saya kira ini peluang ya. Tentunya ini harus bersama, tidak sepihak dari kami ataupun dari pemerintah juga, tapi harus bersama berkolaborasi ya. Berarti sudah ada ya poin-poin yang akan direncanakan ke depan bagaimana membangun sinergitas antara perguruan tinggi USK dengan pemerintah dan juga untuk kesejahteraan masyarakat nantinya. Dan kita kembali sedikit ke topik kita mengenai prodi ini, program studi bijak dalam memilihnya. Bagaimana saran-saran Prof kepada para calon mahasiswa yang kita tahu terkadang di masa SMA itu belum menemukan passionnya. Jika memang masih bingung sebenarnya di mana minatnya, apa yang harus dilakukan para calon mahasiswa ini agar bisa menemukan sebenarnya minatnya kemana? Ya, memang langkah seperti ini sebenarnya sudah harus dimulai ketika mereka di SMA, di sekolah menengah. Sebenarnya di SMA itu ada, kalau masa SMA itu ada bimbingan konseling ya. Ada guru konseling ya. Seharusnya guru konseling berperan dalam melihat arah ini kemana dia minatnya, kemudian memberikan ya panduan lah, arahan ya, kamu bagusnya prodi ini. Seingat saya waktu SMA kami pernah dibuat semacam tes ini ya, minat ini. Kemudian dapatlah pemetaan, kalau saya bidangnya bagus di bidang saintek ke arah engineering, maka mungkin pilihan saya jadi ke situ ya. Mungkin yang lain bidangnya ada ke sosial, ada budaya atau seni ya. Mestinya di SMA siswa sudah diberikan panduan seperti ini. Ya, tapi kelihatannya bimbingan konseling ini masih apa nih ya? Mungkin belum optimal ya, ataupun saya kurang paham juga. Tapi kita perlu dorong peran bimbingan konseling ini dalam mengarahkan pemilihan studi ya bagi anak-anak kita. Ya, di samping mereka mungkin ada ikut sekarang ada bimbel ya. Bimbelnya lebih persiapan untuk ikut tesnya ya. Tapi kemananya ini perlu arahan juga dari sejak ini dari SMA ya. Berarti jika bimbingan konseling yang ada pada SMA ini bisa berjalan dengan optimal, itu akan lebih membantu ya untuk para calon mahasiswa ini menemukan passionnya kemana. Ya. Walaupun mungkin tidak 100%, tapi paling tidak dia sudah ada arah umumnya ya. Ya, itu perlu digerakkan kembali lah bimbingan konseling ini di sekolah ya, untuk membantu mengarahkan kemana minat daripada anak-anak kita ini ke depan. Baik, dan mungkin terakhir Prof. Marwan, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita atau kepada para mahasiswa, calon mahasiswa, atau mungkin kepada pemerintah Aceh terkait dengan bagaimana dunia pendidikan perguruan tinggi saat ini? Ya, terutama nih sesuai dengan topik hari ini tentang seleksi masuk ke perguruan tinggi ya bagi calon mahasiswa. Saya mengulang lagi yang saya awal disampaikan, ya pilih prodi dengan bijak ya, dengan memperhatikan minatnya bagaimana, kemudian kemampuan ya. Jadi jangan memaksakan ke program studi yang tidak sesuai dengan kemampuan diri sendiri ya. Jadi itu mungkin menjadi salah satu kunci. Kemudian tentunya ketika kita sudah buat pilihan, karena ini ada proses seleksi yang mempersiapkan diri ya. Ya, dengan berbagai cara belajar dengan baik, kemudian salah satunya juga mungkin dengan bimbel ya. Jadi ini mempersiapkan diri ya. Sekarang kan ada jalur yang sedang kita akan hadapi ya, yaitu SNBT ya. Jadi saya kira itu intinya ya. Kemudian tentunya dengan pemerintah daerah, pemerintah Aceh khususnya, kita harap ada kolaborasi karena ternyata banyak calon mahasiswa kita ini berasal dari keluarga miskin. Mereka ini dari kampung saja kemari untuk datang tidak ada biaya. Apalagi nanti untuk biaya pendidikannya. Pemerintah memang ada berikan KIPKA ya, Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah itu, beasiswa. Ternyata kuotanya tidak sebanyak yang dibutuhkan. Kemudian kami tentunya ada upaya juga mencari beasiswa lain dengan rumah amal dan sebagainya. Namun itu juga belum cukup, masih banyak ya. Anak-anak kita ini perlu dibantu. Saya kira sini peran pemerintah Aceh, pemerintah daerah kabupaten kota, terutama bagi anak-anak yang berasal dari kabupaten mereka ya, ini bisa difasilitasi beasiswa sehingga mereka paling tidak bisa masuk ke perguruan tinggi. Sayang mereka sudah lulus tapi tidak bisa mendaftar,
Ada yang sudah mendaftar tidak bisa menyelesaikan pendidikan karena masalah ekonomi. Jadi saya kira ini perlu kolaborasi ke depan. Ya, karena tentu kita harapkan pendidikan ini dapat menjadi salah satu solusi untuk keluar dari angka kemiskinan, pastinya ya, Prof. Dan saya juga menarik di akhir ini ingin mengutip yang Prof sampaikan di awal bahwasanya pendidikan ini membangun sumber daya manusia yang berkarakter dan berkompeten agar terbangunnya peradaban. Maka penting sekali kita bagaimana mendapatkan pendidikan yang tinggi, tidak hanya sekedar intelektual saja, tetapi juga untuk membangun karakter kita agar membentuk peradaban yang baik pastinya. Terima kasih Profesor Dr. Insinyur Marwan sebagai. Terima kasih juga nih atas kesempatan ya pada sore ini dengan TVRI. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi para pemirsa dan masyarakat. Iya, dan perbincangan kita tidak hanya sekedar bijak memilih program studi, tapi sudah banyak juga hal-hal penting yang kita bincangkan bersama Rektor Universitas Syiah Kuala. Dan tentunya juga terima kasih kepada pemirsa yang telah mengikuti perbincangan kita selama 1 jam ke belakang. Akhirnya demikian Forum Rektor kali ini. Saya Azalia Fadli undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.